Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Diniati dengan NIM 2110411168, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin membagikan cerita atau pengalaman saya mengenai konflik dalam kelompok. Jadi waktu itu ketika baru masuk kuliah, kebetulan kita dapat mata kuliah yang harus mengerjakan tugas secara kelompok. Jadi saya masuk ke dalam kelompok yang berjumlah 5 orang gitu kan, dan kita harus membuat sebuah analisis jurnal dan akan dipresentasikan keesokan harinya. Terus sewaktu itu ada salah satu anggota yang di awal itu cukup aktif sebenarnya, cukup banyak merespon di grup. Terus kemudian menjelang pengumpulan tugas, dia menjadi orang yang pasif, terus juga tidak merespon di grup, terus juga orangnya susah itu gitu untuk dihubungi gitu kan. Akhirnya beberapa anggota kami yang lain itu merasa gusar dan juga kesal gitu, kok ini gak dibalas-balas ya gitu. Akhirnya aku cari solusi, aku hubungin dia secara pribadi melalui WhatsApp gitu kan, personal chat. Terus saya tanya, kamu kenapa gitu, atau misalkan saya tanya juga itu gitu kan, ada kesibukan apa atau lagi ngadepin masalah atau enggak kayak gitu. Dan akhirnya setelah dicari-cari, sebenarnya dia ini kurang suka sama salah satu anggota grup saya yang lain karena bersikap seolah-olah tuh memaksakan kehendaknya sendiri, memaksakan pendapatnya, terus juga bersikap egois dan tidak bersifat konstruktif gitu dalam kelompok gitu kan. Wah, akhirnya ternyata saya mengetahui lagi nih permasalahan baru yang ternyata tidak saya sadari sebelumnya gitu. Ternyata ada permasalahan lain yang ternyata harus diatasi gitu kan, karena ternyata ada salah satu anggota kelompok yang memang kurang konstruktif gitu dan sikapnya negatif dalam grup. Jadi solusinya saya langsung diskusikan juga dengan yang lain. Terus saya berusaha untuk mencari jalan tengah dan memberikan solusi terbaik agar kelompok yang tadinya tidak suka ini jadi mulai merespon lagi di grup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vicky Nashita. Dengan NIM 106 di sini saya akan menceritakan tentang konflik pertemanan di perkuliahan online ini. Jadi waktu itu saya ada tugas project dan dalam satu kelompok itu ada salah satu anggota kami itu yang tidak mengerjakan dan dia bahkan nggak muncul sama sekali dari awal grup itu dibuat gitu. Dan dia sama sekali tidak ada kontribusi dalam kelompok ini. Dan di situ itu udah jadi masalah, udah jadi konflik gitu. Dan yang saya tahu di ghosting itu kan gak enak banget ya. Jadi menurut saya solusi yang tepat untuk konflik ini tuh adalah dengan cara konfrontasi itu atau confrontation, yang dimana kita bernegosiasi dengan orang tersebut, orang yang bermasalah tersebut. Dan jika tidak bisa juga, maka kita omongin nih perkelompok gimana ya, baiknya siapa ya yang menjapri gitu. Dan dia sudah diomongin, misalnya saya yang menjapri, karena saya pribadi juga kadang suka nanya teman-teman saya, gimana sih perasaannya, are you okay, atau ada masalah apa, karena kan online kayak gini orang mudah stres ya karena di rumah terus. Dan jika memang sudah saya japri dan orang itu tidak mau ngomong sama saya, ya saya ajak ketemu, saya ajak hangout. Dan jika sudah bertemu, sudah melakukan komunikasi secara tatap muka, yang dimana menurut saya itu satu-satunya komunikasi yang paling efektif dan seharusnya sudah clear jika dilakukan secara bertemu gitu, diomongin gimana baiknya, ada masalah apa. Dan jika sudah ketemu dan sudah bernegosiasi dengannya, terus tidak menemukan jalan tengah juga, mungkin ini sudah seharusnya kami melakukan langkah tegas, yaitu dengan cara tidak mencantumkan namanya dia di tugas kelompok tersebut. Dan seharusnya jika sudah bertemu dengan cara komunikasi yang paling efektif harusnya sudah clear ya. Tapi jika belum, memang kami sudah seharusnya mengambil langkah tegas. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Fauzia dengan NIM 167. Di sini saya ingin membagikan pengalaman konflik saya selama perkuliahan online. Jadi waktu itu saya dapat tugas kerja kelompok dan pembagian tugasnya itu nggak ada karena anggota satu dengan yang lain itu nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi pembagian tugasnya itu berantakan banget dan akhirnya tugasnya selesainya lama banget karena nggak ada pembagian tugas yang jelas gitu antara anggota ini dapat tugas apa, yang ini dapat apa. Jadi tuh nggak jelas pembagian tugasnya.
Nah terus solusinya kayak gini tersebut. Sebenarnya solusinya tuh simple banget, cuma butuh komunikasi. Jadi antara anggota satu sama yang lain itu harus komunikatif, nggak boleh maksain pendapat. Jadi harus saling ngargain pendapat anggota satu sama anggota yang lain. Karena dalam tugas kelompok itu kan diskusi itu yang paling penting. Seperti itu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Nawang dengan NIM belakang 170. Kali ini aku akan menceritakan tentang konflik yang pernah aku alami selama masa perkuliahan online ini. Jadi waktu itu aku dapat kelompok yang isi anggotanya itu ada 5 orang. Kita udah bagi-bagi tugas masing-masing lewat Jimit, lewat grup juga. Nah ternyata pas besok kita mau presentasi, ternyata ada satu bagian yang belum dikerjain. Tapi anggota yang harusnya nyelesain bagian itu tuh nggak muncul sama sekali di grup. Bahkan dia tuh checklist satu pas dihubungin. Akhirnya mau nggak mau bagiannya dia itu dihandle sama salah satu temen aku, dan besoknya kita tetap jadi presentasi. Dan orang yang nggak ngerespon sama sekali itu tetap ikut presentasi, tapi dia cuma baca PPT aja. Nah setelah presentasi itu, temen aku yang nge-handle tugasnya ini ternyata kayak gak terima gitu. Akhirnya sempat selek lah tuh di dalam grup itu. Tapi ujung-ujungnya kita semua berusaha ngomongin itu baik-baik, dan akhirnya aku sama teman-teman kelompok aku dan si orang itu juga selesai deh masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Alsyakamaza dengan NIM 21104-11161. Pengalaman saya waktu itu adalah ketika sedang bekerja kelompok, di mana setiap anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam diskusi dan dalam pengerjaan tugas. Namun terdapat satu anggota yang tidak aktif di grup obrolan yang kami buat untuk memudahkan komunikasi, dan jika dihubungi secara personal, anggota tersebut tidak merespon, dan hal ini tentu saja membuat saya dan teman-teman yang lain menjadi terbebani. Maka dari itu hal ini menjadi konflik tertentu bagi kami sebagai teman sekelompok dari orang tersebut. Solusi bagi permasalahan seperti ini menurut saya pertama-tama kita harus reach out anggota tersebut, anggota yang kurang aktif ini, soal mengapa ia kurang aktif, mengapa ia tidak ingin berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Dan terkadang mungkin setiap orang memiliki kendalanya tersendiri dalam mengerjakan tugas. Entah itu mungkin dalam porsi pembagian tugas, atau mungkin ia memiliki kendala pribadi dalam mengerjakan porsinya. Maka dari itu kita harus reach out secara pribadi, menghubungi secara pribadi orang tersebut. Dan jika kita tidak mendapat respon yang baik, pemberian ancaman seperti pencoretan nama atau tidak dicantumkan nama dalam pengerjaan tugasnya bisa dijadikan opsi agar ia termotivasi untuk berpartisipasi dalam mengerjakan tugas. Sering banget sih. Cuma waktu itu yang paling nyebelin pas ini sih. Jadi waktu itu ada pembagian tugas, dan saya sama teman saya harusnya ngerjain tugas yang beda, tapi kita berdua ngerjain tugas yang sama, jadi ada tugas satu yang kosong dalam kelompok saya. Itu sih. Ya sebenarnya kalau misalnya dianalisis itu kan sebenarnya karena ada miskomunikasi di antara kelompoknya ya. Jadi menurut saya harus ada cross examination lagi untuk para anggota kelompok, dan meyakinkan semuanya sebelum mengerjakan tugas bahwa mereka semua paham dengan job desk mereka, dan mereka tahu apa yang harus dikerjakan dan apa bagiannya agar tidak bertabrakan lagi. Dan sekiranya ada pertanyaan, saya rasa penting untuk anggota kelompok itu untuk berani menanyakan kepada kelompoknya. Halo, saya Syanas Nurhikmah dengan NIM 211041169. Konflik dalam relationship pertemanan di kuliah yang pernah saya alami itu biasanya ada anggota yang gak berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya biasanya melakukan strategi manajemen konflik berupa confrontation, entah itu bisa melalui win-win solution atau win-lose solution. Nah, untuk selanjutnya simak terus ya video diskusi kelompok kami kali ini.
Oke, dari video di awal mengenai jawaban masing-masing, kebanyakan sih konflik yang dialamin sama kita, khususnya mengenai relationship pertemanan di perkuliahan ini ya. Pada saat kerja kelompok, entah itu di ghosting, entah itu berbeda pandangan, dan lain-lain. Nah, di sini gue sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai yang mimpin jalannya diskusi kita kali ini, atau sebagai moderator, mungkin kita bisa analisis lebih dalam nih, gimana sih manajemen konflik untuk permasalahan ini. Dan bisa kali ya kita mulai dari Vicky. Nah iya, jadi kalau gue sendiri sih pengalamannya pernah berada dalam satu kelompok di mana salah satu anggota kita tuh dari awal nggak nongol di grup, terus kayak hilang, nggak ada kontribusinya sama sekali. Nah pasti kalian tuh juga pernah ngalamin gak sih hal yang kayak gini? Nah mungkin solusinya kalau gue bisa dengan cara confrontation atau dengan bernegosiasi gitu terlebih dahulu pada pihak yang bersangkutan. Terus misalkan emang gak menemukan titik tengah, mungkin bisa baiknya kita omongin sama anggota lainnya gimana nih baiknya, siapa nih yang japri gitu kan. Nah, mungkin emang dia nggak enak gitu kali ya kalau diomonginnya per kelompok itu, bisa aja ada yang japri, mungkin kita bisa menjalin hubungan antar pribadi dengannya, terus menemukan titik tengah. Nah, jika sudah diputuskan nih baiknya gimana, misalkan gue yang japri gitu, karena gue pribadi juga suka banget nanya teman-teman gue, kayak lo baik-baik aja nggak, ada masalah apa gitu. Mungkin dengan itu dan sebagainya kali ya. Strategi confrontation ya. Setuju sih. Kalau yang lain gimana nih? Kalau menurut gue sih benar kata Vicky tadi, konflik kayak gini tuh bisa diselesaikan menggunakan strategi confrontation, karena dengan cara itu anggota kelompok bisa bernegosiasi dan menentukan bagaimana hasil yang ingin dicapai untuk menyelesaikan konflik itu. Tapi ini tuh nggak bakal serta-merta jadi win solution, karena kalau kita pakai strategi manajemen ini, bakal ada dua opsi, yaitu win solution dan juga win solution. Gue pengen nambahin dikit, boleh nggak? Boleh dong. Gimana tuh? Gue setuju sama pendapat yang disampaikan sama Nawang dan Vicky tadi. Tapi buat langkah Awang hubungin yang bersangkutan ini, menurut gue ada opsi sebelumnya nih yang bisa dilakuin. Kita kan hidup di mana apa-apa tuh tergantung sama sosial media ya, aktivitas di media sosial. Jadi menurut gue sebelum kita ngehubungin anggota yang kurang komunikatif ini secara personal, kita juga bisa ngecek aktivitas dia di media sosial gimana, karena siapa tahu kan dia aktif. Itu sih menurut gue. Oh, biasanya kalau di chat gak dijawab, ternyata story Instagramnya tuh lagi liburan gitu ya. Biasanya sering sih kayak gitu. Iya, benar kayak gitu. Terus kalau misalkan udah dapet jawaban, bisa ditanyain kenapa partisipasinya kurang. Apa mungkin dia ada kendala gitu, baik dari porsi tugas yang dibagi, atau mungkin ada kendala lain yang memberatkan dia dalam berpartisipasi di tugas kelompok. Habis itu kita bisa ngumpulin anggota lain buat berdiskusi, buat nyari solusinya. Terus nih, kalau misalnya ternyata emang snapgramnya dia lagi liburan, terus solusinya gimana? Dia ninggalin tugasnya gitu? Ya coret aja dari kelompok. Kalau gitu namanya win-lose solution dong. Iya, kalau emang lagi ada masalah, entah keadaan atau situasinya dia, mungkin kita bisa handle kerjaan atau bagi lagi ke anggota yang lain, atau kita bisa kasih keringanan waktu kepada orang tersebut ini. Win-win solution sih lah, kalau dia liburan tapi nggak tanggung jawab sama tugasnya ya coret aja. Nah ini kan namanya win-lose solution. Nah, inilah mengapa menurut gue tuh komunikasi tatap muka tuh penting banget. Yang dimana ini adalah satu-satunya cara komunikasi yang paling efektif dan seharusnya bisa clear semua gitu dengan komunikasi tatap muka ini. Ya, bener banget sih. Inilah kekurangannya kuliah offline ya. Kuliah online maksudnya. Jadi relationship tuh berasa beda banget saat kita sekolah SMA dulu sama kuliah yang sekarang. Dimana kalau waktu kita SMA dulu, kerja kelompok kan bener-bener kayak minimalisir banget nih konflik-konflik kayak gini. Nah, kira-kira ada nggak sih konflik relationship pertemanan di dunia kampus ini mengenai tugas-menugas yang lainnya? Ada banget. Ini juga timbul karena komunikasi jarak jauh itu tadi kan. Nah, biasanya konflik yang sering kita temui nih
komunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya tuh nggak berjalan dengan baik. Dan juga ada beberapa anggota kelompok yang memaksakan pendapatnya gitu. Jadi dia memaksakan pendapatnya tanpa diskusi dulu nih sama anggota kelompok yang lain. Nah, akhirnya karena memaksakan pendapat ini, jadi pembagian pengerjaan tugasnya tuh berantakan dan akhirnya penyelesaian tugasnya tuh jadi lebih lama cenderungnya kayak gitu. Nah, solusinya nih bisa menggunakan cara strategi confrontation tadi. Nah, cara ini bisa dilakukan karena dengan melakukan konfrontasi pada lawan bicara, kita bisa menegosiasikan dan menemukan titik permasalahan dengan lebih baik. Seperti itu. Oh, jadi bisa didiskusiin dulu ya. Tapi emang di diskusi itu paling penting, jadi aspek paling penting gitu loh di suatu kerja kelompok. Jadi setiap anggota harus komunikatif dan juga harus saling diskusi dan menghargai pendapat orang lain juga. Gak bisa tuh yang namanya ngambil keputusan sendiri. Gak bisa ambil keputusan sendiri. Ya, bener banget. Tapi ya, sayangnya tuh kalau tiap diskusi pasti ada aja tuh yang gak enakan orangnya atau malu lah buat ngutarain pendapat, malah sebenarnya nggak setuju tapi ikut-ikutan aja setuju karena gak enakan itu. Nah terus kalau kayak gitu biasanya sering gak sih kita alamin? Iya, emang itulah mengapa pentingnya komunikasi tatap muka ya daripada komunikasi cuman online doang gitu. Karena kalau misalnya tatap muka kita kan jadi bisa lihat nggak secara verbal aja gitu kan, tapi non verbal juga gitu. Misalkan mimik wajahnya, kalau mimik wajahnya nggak setuju atau misalkan dia bete gitu kan pasti beda ya. Kalau lewat online gini ya kita mana bisa ngeliat gitu. Iya, bener banget. Apalagi kalau tatap muka kan bisa langsung clear gitu kan permasalahannya kan. Jadi nggak ada lagi nih masalah interpersonal sama si yang punya masalah sama kita ini. Jadi bisa langsung diselesain saat itu juga. Bener sih, tapi ada beberapa orang yang lebih suka secara online gini daripada tatap muka. Kalau buat komunikasi sih bakal lebih efektif ya. Tapi buat sebagian orang yang emang lebih suka nggak ketemu, buat sama orang lain gitu, buat dikomunikasiin dengan langkah-langkah awal yang udah dijelasin di awal. Pada dasarnya emang balik ke individunya masing-masing nggak sih? Mungkin kalau buat komunikasi kelompok atau organisasi itu tatap muka secara langsung bakal lebih efektif. Tapi untuk komunikasi yang interpersonal, ada sebagian orang yang emang dia itu introvert dan mereka lebih memilih untuk berkomunikasi secara online aja. Tapi introvert itu bukan berarti nggak bisa bersosialisasi loh. Tapi emang mereka lebih nyaman berkomunikasi secara tidak tatap muka kayak gitu. Oke, jadi bisa gue simpulin nih dari diskusi yang kita udah jalanin tadi. Konflik yang kita angkat adalah relationship dalam pertemanan perkuliahan, khususnya pada saat kerja kelompok. Konflik yang sering timbul adalah kurangnya partisipasi anggota seperti menghilang, meninggalkan tanggung jawabnya, tidak ada kabar, dan sebagainya. Solusi yang kita pakai adalah strategi manajemen konflik, confrontation, di mana ini lebih menekankan ke diskusi bernegosiasi terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah awal adalah dihubungin, lalu mengetahui permasalahannya, dan berdiskusi lagi untuk mengambil langkah win-win solution atau win-lose solution. Nah, sebaliknya, dengan permasalahan komunikasi yang tidak efektif, solusinya adalah bertemu tatap muka langsung atau confrontation juga seperti yang sudah disebutkan tadi. Karena itu balik lagi sama individunya masing-masing yang seperti Nawang bilang. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir kali ya dari Bima sekalian buat penutup diskusi kita kali ini. Silakan Bima. Oke, kalau dari saya sih yang penting ya kalau misalnya ada konflik tuh diselesain. Jangan menghindar, apalagi kabur, karena tiap masalah pasti ada jalannya. Sekian sih video dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.